Dan Tapi dia itu kayak ngerasa attract banget sama aku. Sampai dia tuh nanya, Van, aku tuh suka kamu soalnya kamu independen juga katanya. Dan aku memandang diriku rendah. Aku sampai bilang, Bapak kok masih mau sih Pak? Aku kan miskin Pak, aku bilang gitu. Terus dia bilang, I not see you from all of this. I see your heart. Minasan konnichiwa. Hari ini aku mau deep talk lagi di podcast Mama Udon bareng my brother Dono. Hari ini topik yang bakalan kita bahas seru banget dan udah banyak banget ditanyain di kolom komentar dan juga sering banget ditanyain ke aku waktu aku kayak ngelempar pertanyaan kira-kira di podcast aku pengen bahas apa. bener. Mostly mereka pengen tahu nih Don, kayak awal kisah pertama aku ketemu sama Papa Udon nih sebelum dia pindah alam. Asik. Oke. Nah gitu. Oke, jadi kemarin kan kalau misalnya kita flashback kita udah bahas ini aja tentang ngobrol. Pentingnya communication. Kenapa kita bikin podcast segala macam. Mungkin bisa cek video sebelumnya ya. Nah sekarang tuh banyak yang penasaran ini C. Awal mula ketemu Papa Udon. Nah gimana? Coba boleh ceritain awal mula ya. Dari kapannya dulu nih gitu. Oke. Aku runtut nih kayak timelinenya ya. Jadi aku tuh dulu tuh kerja di restoran pizza. Di kayak Malang, Jawa Timur gitu. Nah, kalau restoran pizza tempat aku kerja pertama itu tahun berapa? 2013 ya. 2013, berarti udah 12 tahun ya? Jadi Cece itu lulus SMK, langsung kerja di sana. Sebenarnya Cece keterima di UM. SMK jurusan? Boga. Oh Boga, berarti emang suka masak banget nih ya dari dulu? I like cooking. Tapi sebenarnya dulu tuh sama mama itu pas masuk SMK itu dimasukin ke 2 jurusan. Boga sama salon. Which is I hate salon. Kayak mamaku bilang anakku cantik nih, bisa dong masuk salon gitu. Terus kayak, Mama jadi apa di salon? Aku nggak suka. Salon tuh yang motong-motong? Motong-motong. Sedangkan kalau motong tuh kan passionnya mama, bukan passionnya aku. Mama suka motong rambut kan. Dari kecil kan kita rambutnya dipotongin. Sedangkan aku nggak suka. Cepat-cepat, petal-petal. Potongan cibuk, potongan ubur-ubur lah apa, nggak pernah rambut panjang gitu. Soalnya selalu jadi korban potongannya mama gitu. Terus akhirnya aku tuh memang suka masak. Karena dari kecil kan mama itu butuh bantuan di dapur karena anaknya banyak. Which is aku yang sering bantu, akhirnya aku suka masak. Jadi aku tuh memang tumbuh menjadi perempuan yang bagus di non-akademis. Sedangkan kakak-kakakku dan kamu juga, mostly kalian tuh tumbuh yang aku lihat akademisnya bagus banget. Sedangkan Cece ini non akademisnya bagus, tapi aku lihat disuruh belajar itu kayak kurang. Susah ya. Makanya ketika aku masuk SMK, aku happy banget karena di situ ada skill yang bisa yang aku suka juga, yang keasah gitu. Yang akhirnya kamu ngerasa, oh ini aku ternyata jago di sini. Gitu. Bener. Terus sejak aku SMK itu aku ngerasa aku tuh lebih lebih pinter karena aku selalu ranking 10 besar tuh masuk pasti. Jadi SMK gitu. Boga. SMK Boga. Terus aku tuh lulus daftar SMBTN ya waktu itu namanya. Ujian untuk masuk kampus ya? Iya. Terus masuklah guru PAUD di UM. Cuman karena mama bilang jangan kuliah dulu deh, mending kamu ini kerja dulu gitu. Uangnya buat bantu adik-adik sekolah. Kenapa? Oh, karena finansial lagi seret ya? Bener, finansial lagi susah banget gitu. Kalau misalnya aku nggak kerja, kasihan juga adik-adik gak ada yang bantuin gitu kan. Mama juga nggak ada yang bantuin secara finansial. Akhirnya aku mengalah aku nggak mengambil kesempatan itu. Padahal udah keterima? Udah keterima dan UKT-nya kecil banget. Berapa tuh? UKT-nya kayak 100.000. Nggak sampai 500 sih. Murah banget berarti. Murah banget lah pokoknya. Pokoknya murah banget soalnya aku jalur miskin. Murah banget dan itu belum bisa bayar. Murah banget aja nggak bisa bayar. Terus habis itu aku sebenarnya dulu juga mikir apa kuliah sambil kerja, tapi mama mikir kalau kuliah sambil kerja jadi uangnya dapatnya nggak maksimal dong. Yaudah jangan deh, kerja aja fokus. Akhirnya Cece langsung ngelamar tuh. Waktu itu di Malang itu menurutku ya kerja di McD, Pizza Hut, Matahari itu udah keren banget. Aku udah kayak wah, udah top of the top, karir bright. Kayak kayak kamu udah kayak
wah keren banget lah pokoknya. Di waktu itu ya? Di waktu itu aku udah ngerasa kayak kerja di Pizza Hut tuh, apalagi Pizza Hut Malang itu terkenal ambek cewek-cewek, cowok-cowok ganteng-ganteng karyawannya. Oh, waktu itu? Tapi memang yang kerja di Pizza Hut tuh selalu terkenal kayak karyawannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Berarti glowing. Karena memang yang seleksinya tight banget loh. Oh, seleksinya ada penampilan juga? Ada tinggi. Tinggi itu minimal cewek 150 kalau nggak salah. Oke. Berarti kamu lolos nih, tinggi nih? Lolos tinggi. Ya cantik ya, not so bad lah aku ini, lobster Cimahi gitu kan. Terus aku kerja tuh di Pizza Hut, terus aku ikut Champ Challenge. Champ Challenge tuh kayak apa? Champ Challenge tuh kayak kompetisi untuk karyawan untuk dilagakan di Pizza Hut global. Pertama dari Indonesia dulu, nanti dia tanding sama Pizza Hut luar negeri gitu. Oke, berarti ada kompetisi di Pizza Hut lah ya? Iya, dan aku masuk itu kan, tapi aku nggak lulus ke internasionalnya. Oke. Terus setelah itu aku langsung tuh dari kontrak aku naik ke karyawan tetap tuh. Susah dong naik ke karyawan tetap di Pizza Hut tuh, susah karena jumlah karyawannya banyak, makanya harus kamu fight lewat jalur-jalur kayak gitulah. Oke, Champ Challenge ini. Setelah itu aku udah kayak mulai, nah sejak aku Champ Challenge tuh aku ngelihat ya, aku tuh kan ketemu teman-teman Pizza Hut dari mana-mana kan ya, dari mana-mana. Terus aku tuh ngelihat ada orang dari Pizza Hut lain yang UMR-nya tuh gede banget. Oke. Kayak Pizza Hut Jakarta, Pizza Hut Surabaya, mereka tuh kayak kerjaannya sama nih, tapi UMR-nya tuh bisa kayak double. Oke. Dibanding sama Malang. Malang tuh kayak waktu itu 1,6, 1,7. Surabaya, Jakarta. Kecil banget ya? Iya, bisa 3,2 loh. Oh, oke. Jadi dua kali lipat. Dua kali lipat. Kalau dari kerja sama nggak, Ji? Sorry? Kalau dari beban kerja gitu? Oh, kalau dari beban kerja sama. Sama. SOP-nya, SOW-nya semua sama. Makanya aku secara otak nih mikir, lah kerjanya sama, capeknya sama. Kok gajinya beda? Kenapa aku kenapa nggak dengan effort ini aja aku mendapatkan gaji yang gede? Akhirnya aku nego lah mau pindah ke Pizza Hut Surabaya. Tapi sama manajerku tuh aku kayak digandolin lah, kayak lu jangan deh sini aja gitu. Terus aku tuh denger ada brand namanya Marugame. Marugame itu kayak sister brand company-nya Pizza Hut waktu itu. Tapi menurut teman-temanku yang Pizza Hut tuh kayak ketika kita dari Pizza Hut pindah ke Marugame, kita itu kayak turun derajat, turun level karena ini brand baru. Terus kayak kita kan udah kayak keren ya, Pizza Hut gitu kan. Terus kayak kerja di Udon tuh kayak lu jualan mie ayam, kayak lu level iya. Tapi aku kayak ngerasa ya meskipun jualan mie ayam UM Jakarta, UM Surabaya gitu kan. Ya nggak ada masalah. Aku yang penting tuh fokusnya CC itu uang yang aku dapat. Apapun pekerjaannya I don't mind sebenarnya. Oke, jadi fokusmu uang lah. Di waktu iya, itu. karena kan aku ada beban keluarga itu kan. Bener. Makanya aku ya sudahlah, aku resign lah dari Pizza Hut, aku masuklah ke Marugame Surabaya. Tahun berapa tuh? 2015. Oh, 2 tahun kerja Pizza Hut, resign ke Marugame. Marugame di mana, Ci? Marugame itu Union Plaza tuh waktu itu. Oh, Surabaya berarti? Surabaya. Itu pertama kali aku merantau, bro. Oh, soalnya sebelumnya biasanya di Malang ya? Iya, biasanya di Malang. Terus habis itu aku merantau ke Surabaya. Nah, di situ kerja, ada tawaran tuh opening pembukaan Marugame di Semarang. Nah, terus akhirnya aku mau dong, pindahlah aku ke Semarang perbantuan. Nah, di sana aku ketemu sama kondosan ini. Tapi situasinya itu aku tuh nggak tahu dia tuh siapa. Di Surabaya nih? Iya, aku anak baru, aku nggak tahu kondosan ini siapa, sepenting apa dia, mukanya kayak apa. Soalnya yang aku tahu kalau Pizza Hut itu petinggi yang paling tinggi namanya Pak Steven, dia bule. Which is orang pizza jualan pizza bule make sense. Lah aku tuh nggak sampai ke sana gitu. Orang udon jualan udon, orang Jepang nggak sampai ke sana gitu loh. Pasti ada petingginya harus orang asing juga, nggak ada pikiran ke sana juga gitu. Karena mikirnya juga kerja-kerja doang gitu kan. Long story short, kerja opening lah aku di Surabaya. Marugame Semarang. Oh, ada opening Marugame Semarang. Iya, aku perbantuan ke Semarang kan. Oke, kamu
Dari Surabaya aku nih. pindah ke Marugame Semarang untuk opening outlet Semarang. Nah di situ tuh udah kayak ada desas-desus, Marugame Semarang ini spesial karena kenapa tuh? Di Marugame Semarang ini aku nggak tahu ya, kayak ada owner Marugame ini orang Indonesia kan. Nah keluarganya atau apanya gitu orang Semarang semua, koleganya banyak di Semarang. Terus dia juga punya pabrik tepung di Semarang kalau nggak salah ya. Jadi kayak banyak banget bisnis-bisnis teman-teman kolega yang akan datang. Jadi makanya very special. Rame lah. Dan memang setiap kali opening tuh kondosan selalu ada kan. Dan sedangkan Cece karyawan baru di Surabaya pada saat itu, Cece nggak mendapatkan kesempatan bertemu dia waktu opening karena aku datang udah buka kan outletnya. Yang ini baru kesempatan gitu. Pada saat pembukaan Marugame tuh kayak teman-temanku tuh kayak nanti ada Pak Kondo. Oke. Kamu belum tahu tuh. Aku tanya, siapa sih Pak Kondo itu? Siapa gitu. Ya itu kayak orang kantor Marugame, orang Jepang gitu. Dia orang Jepang, dia orang kantor dari Jakarta. Oh iya, oke. Aku kan nggak pernah lihat orang Jepang langsung juga ya, Maksudnya secara langsung, secara film pun nggak pernah. Kartun mostly. Kartun. Anime. Doraemon. Iya, terus aku nggak tahu. Kayak aku tuh ingat banget ya waktu itu tuh opening day. Aku masuk jam 8. Openingnya tuh jam 8, tapi Cece udah datang jam 6 pagi. Karena harus prepare kan. Rajin banget aja. Rajin aku, senior rek. Datang setting karena aku merasa responsibility sama sectionku kan. Sectionku kasir gitu. Terus di situ aku melihat ada laki-laki ganteng. Kayak ya imajinasinya kayak Yosuke Waseda Boy. Yosuke Waseda Boy kayak gitu. Poninya masih muda dong Jek. Masih muda banget dulu. Poninya miring. Terus pakai dasi woy orangnya. Jadi dia tuh pakai kemeja terus pakai dasi. Untung nggak pakai jas juga. Padahal outlet ya? Iya, soalnya biasanya habit orang Jepang tuh kalau opening dia tuh kan kayak rapi banget gitu loh. Kayak pakai jas gitu. Ini untung pakai dasi tok. Dasi sing garis-garis itu. Ingat banget aku. Terus dia pakai kayak jeans warna navy. Terus pakai kayak sepatu yang kalau kilaunya membuat sakit mata lah ya. Berarti stylish banget dong. Stylish banget, very handsome menurutku. Aku mikir gini. Waktu itu ya? Iya, dari pagi dari kan Marugame itu ada counter gini kan tuh. Kamu order dari udon, tempura, baru ke kasir kan. Dia datang dari sana kan, jalan-jalan ke sini. Karyawannya tuh disapa satu-satu. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, buat karyawan yang kayak aku baru, kita nggak kenal dia siapa. Waktu itu ya nggak kenal ya? Yuk kita ya, pagi pak. Ya pasti yang kita tahu dia pakai baju ada dasiat, ada logo Marugame. Oh ini orang office Marugame. Orang office biasa gitu. Orang office. Terus habis itu kayak manajerku, yang lain langsung kayak gerudukan kayak pagi Pak Kondo. Lah, siapa nih orang gitu. Panik kau. Langsung kayak, loh kenapa respect-nya lebih nih gitu. Wah ini pasti bukan orang biasa nih. Pakai lipstick dulu deh aku. Terus kayak beneran pakai lipstick deh? Langsung ya aku cetar sih sebenarnya. Enggak tadi tuh jokes. Terus kayak kok dia di-treat lebih respect dari yang lain gitu. Terus nggak lama tim-timnya yang dari kantor juga ikut kan, DP head kayak marketing, purchasing, semuanya datang. Rame dong ya? Rame. Tapi semua attention ke dia ya? Semua attention ke waktu dia. Itu. Dan dia tuh ngecekin satu-satu. Dia langsung pakai hair cap itu kayak topi yang buat nutupin rambut biar makanan nggak jatuh. Pakai itu langsung ke dapur, ngecek. Ngecek nih orang. Cek aku dong Pak. Ngecek nih orang. Oke, sectionku harus rapi. Terus dia akhirnya ngecek tuh satu-satu tuh. Udah kan untuk opening day kan, owner datang dong. Itu udah rame belum? Maksudnya pelanggan? Belum, masih tutup mall. Oke. Itu masih kondisi jam 7 pagi. Berarti besoknya buka? Hari itu buka jam 10. Grand opening jam 10. Terus habis itu ngecek dari section seimen tuh udon, terus yusen itu yang menyajikan udon, tempura,
Baru gitu ke CC kasir. Oh, kamu bagian kasir? Bagian kasir. Oke. Datenglah kasir. Set. Manajerku yang lain datang. Mr. Kondosan, this is Fanny. Oke. From Pizza Hut. Oh, She was jam challenge. Jadi itu selalu ketika kita menjadi karyawan Pizza Hut tapi kita sudah pernah mengikuti jam challenge, kita tuh kayak punya value lebih dibandingkan karyawan lain. I see. Karena jam challenge sesusah itu. Dan Kondosan tahu kalau misalkan karyawan ikut jam challenge tuh ada nilai value lebih lah. Oke. Gitu. Ini dia udah golongan 1, terus dia jam challenge. Terus Kondosan gini, yes, I hear a lot about you. Wow, bisa? I don't know. Oke. Terus habis itu kayak, oh ya, terus apa di basa-basi itu beneran ya? Nggak tahu. Terus habis itu, ya, aduh, aku jadi overthinking nih. Jangan-jangan waktu itu dia bener-bener basa-basi. Terus dia langsung salaman sama aku. Nice to meet you. Terus aku salaman gini dulu. Ya, nice to meet you. Terus aku gini, salaman gini. Terus aku gini. He is gonna be my husband. Dari salaman pertama. Kamu apa? Maksudnya kamu nggak ngomong langsung dong? Nggak ngomong, tapi aku batin. Pas salaman gini, dia itu ya lama. Terus aku ya lama. Terus aku langsung gini, I don't know why, but you gonna be my husband. Kayak, aku langsung nge-feel gitu. Pertama kali ketemu langsung ada feeling. Dan aku kayak ngerasa, ya bener ya, kayak cinta pada pandangan pertama, Tuhan menitipkan rasa cinta pada pandangan pertama, itu ada. Dan aku merasakan experience itu. Oke. Sampai akhirnya ya kalian tahu sendiri menikah dan suamiku pindah alam kan. Oke. Ya, gitu, tapi kan? itu berarti di dalam kasir, maksudnya gini? Iya, di dalam kasir. Terus ada manajernya? Ada manajerku. Jadi kayak 3 dia orang. ngomong sesuatu dia kayak gak lepas-lepas nih tangannya. Terus kayak. Perasaan tadi gak disalimin gini. Iya, terus kayak ya, terus aku lihat matanya, terus kita salaman, terus dia bilang, do you want move to Jakarta? Dia bilang gitu. Langsung diajak? Iya, maksudnya kayak diajak? Working, kayak pindah kerja gitu. Kenapa? Because I want to make dia langsung bilang, I want to make kayak training group gitu, kayak untuk mentraining karyawan-karyawan baru. Jadi dia pengen juga tim trainingnya dia itu ada aku, which is yang aku itu juga udah experience dari jam challenge juga kan, untuk naik level lagi jadi karyawan training gitu-gitu. Oh yes Pak, it's very good. Ya, aku gak ngomong ngono sih. Kan belum bisa bahasa Inggris. Lupa. Jadi aku kok yes. Langsung of course, aja of course, ya. Yes of course. Yes of course Pak aku. Oke. Ngomongin Mister sih. Yes Mister of course aku ngomong. Oke. Sebenarnya Tapi kenapa aja? Maksudnya Kondosan ngelihat apa ya? Kok langsung mau ngajak gitu ya? Oh, soalnya aku memang udah announce sama manajerku yang ngerekrut aku ke Marugame. Aku bilang, I want to better career. Aku bilang, aku nggak mau juga yang kayak move tapi aku nggak ada karir juga nggak mau lah gitu. Makanya aku bilang, udah nyampein lah. Iya, aku mau better career dan aku merasa percaya diri dengan capability yang Cece punya. Karena Cece juga menguasai administrasi, menguasai banyak hal ya. Resep bikin udon hafal. Aku resep kari gitu ya? Hafal. Kari udon? Iya. Aku tempuranya bisa aja? Bisa. Aku bisa bikin ebi. Ebi yang set. Loh, aku ini berarti juru kuncinya ada aja ya? Aku ini karyawan plus. Jadi orang aku menyadari ya, ketika aku pindah kerja di tempat baru waktu aku di Surabaya itu aku pulang jam 8 tapi aku nggak pulang. Ngapain? Aku praktek kerja sampai closing karena aku pengen tahu kasir closing tuh kayak apa. Bentar, kerja dari jam 12 siang, berarti sampai jam 8 malam harusnya pulang. Harusnya pulang. Tapi kamu akhirnya nggak pulang? Nggak pulang, aku pulang jam 12 malam. Gila. Karena aku nungguin kasir closing. Aku pengen tahu kasir closing di Marugame itu kayak apa sih? Caranya. Karena aku mau jadi cepet-cepet, milestone-ku tuh cepet. Aku mau cepet pinter. Dan aku mau punya value itu gitu loh. Makanya aku mau belajar cara closing kasir gimana. Terus aku melihat section lain closing tuh ya apa. Kayak misalnya, udon tuh kalau udah closing diapain sih? Tempura kalau udah closing diapain? Cara cucinya, cara ininya. Berarti kamu bener-bener hard work banget ya waktu itu ya? Terus misalkan kasir opening gitu ya. Opening, aku belum dapat schedule opening. Aku masuknya middle jam 12 siang. Aku datang opening. Karena aku mau tahu cara opening kasir tuh ya apa.
Jadi kalau ketika aku dapat schedule opening, aku nggak bingung. Oke. Berarti dari situ Kondosan ngelihat kamu potensi nih. Ya. Akhirnya diajak ke Jakarta, mau nggak? Dia cuma basa-basi aja sih. Basa-basi. Dan jujur aku sebenarnya nggak ngerti dia ngomong apa. Oke. Dia kayak, Jakarta, yes of course. Oke. Terus akhirnya gimana? Nah, buka akhirnya tuh. opening day tuh. Rame nggak sih? Rame banget, ada wartawan, media. Terus, berarti itu pertama kali di Semarang rame banget langsung? Iya, aku nggak tahu itu ada event apa lagi ya. Pokoknya ada wartawan, media, terus kolega-kolega owner, terus bisnis partner, orang-orang mall juga datang tuh. Setelah itu opening, bla 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 bla, rame tuh. Kondusannya masih di situ? Masih di situ. Sampai pulang? Long queue loh. Jadi orang kan kalau udah kan emang berdiri ya ngantrinya. Berdirinya tuh kayak ular gitu loh. Berarti cuapek lah ya. Cuapek banget tuh. Sehari tuh bisa omsetnya tuh Masya Allah banget. Masya Allah banget ya. Berpuluh-puluh kali lipat. Dan di situ juga Kondosan tuh bukan cuman atasan. Waktu itu dia GM ya. General Manager. General Manager, okay. Udah paling tinggi lah waktu itu. Soalnya jumlah outletnya juga nggak terlalu banyak awalnya. Waktu itu dia jadi GM tuh juga ya mau cuci-cuci loh, mau ngangkat piring, mau bantu lap-lap. Humble. Dan kasir kan di sini ya. Kan di sini kan meja makan nih. Dia ngelapin sambil funny. Terus aku juga satu udon sampai Kondosan. Jadi kayak kita bermain mata nih. Gitu. Terus aku memberikan senyumanku yang terbaik karena jujur ketemu orang ini ya jarang, harus opening day doang, so I have to perform very good supaya ada good memory lah. Nah kan berarti abis itu udah selesai kan opening, gimana kok masih bisa stay in touch nih? Nah setelah itu kan jam makan siang tuh terus aku bilang, Pak I want to lunch, oh iya, terus foto tuh may I take a picture with you sir? Oke. Yes of course katanya. Oke. Foto aku cece gak foto gini tok tak gandeng be aku set. Dia kaget kan. Langsung gini. Wah, dipepet nih. Oke. Maksudnya berarti dia kaget gara-gara yang lain mungkin nggak ngakuin. Iya, yang lain nggak ngakuin itu, tapi aku bener-bener agresif. Berani ya maksudnya. Oke. Terus maksudnya menurutku itu confident loh, Ji. Ya aku ayo gandeng aja Pak, apa sih? Iya, maksudnya soalnya misalnya di kamu iri, maksudnya bukan iri hati, maksudnya kayak rendah hati, rendah diri. Oh nggak percaya diri berani ya? Kan. Paling fotonya kayak cuman, nggak tahu. Tapi kamu langsung. Dan nggak ada kayak apa ya memori yang melekat. Teringat. Ngerti nggak sih? Oke. Jadi soalnya selama ini Kondosan diajak foto karyawannya, yang paling itu aku sampai dia udah menikah pun dia bilang, cuman kamu. Yang langsung foto berani. Iya. Oke. Gak ada lagi. Cuman kamu. Soalnya ya maksudnya GM ngono kan. Terus habis itu setelah itu makan siang udah, selalu balik. Nah, pas pulang aku pamit. Pak, Mister, I want to go back home. Wait, dia bilang gitu. Ini kan ada kayak kantong gitu loh, dia ngeluarin kartu nama. Seret. This is my name card. If you need something, call me. Terus tak terima. Yes, of course. Langsung pindah WhatsApp ya? Atau enggak. Habis itu tak terima. Terus aku tuh itu perasaanmu ya apa? Dikasih iku waktu itu? Iya, aku ngerasa gemeter aja kayak. Loh, sebenarnya aku seneng, tapi kayak aku nggak tahu kalau itu ada nomor pribadinya dia. Oh, kamu ngiranya kayak kartu aja? Iya, tak pikir juga itu nomor call center Marugame gitu loh. Kan banyak kan yang kayak gitu, nggak sampai nomor pribadi. Ternyata? Terus habis itu besoknya juga, aku langsung sorenya, aku kan capek banget ya opening tuh. Jadi di kayak loker karyawan tuh aku ngeliatin nomornya. Lapo tak hubungi call center iki aku. Oh, kamu ngira call center aku ngelapo juga ngubungin bos juga. Urgensinya apa? Gak iso ngomong bahasa Inggris akunnya. Yang kedua, nanti aku ngubungin dikirain aku cari muka mau naik pangkat. Itu kan ketakutan ya waktu itu ya. Terus aku mikir ngapain juga gitu kan. Nanti teman-teman cemburu sosial, ya udah deh simpen aja aku gitu. Oh, waktu disimpan dulu. Iya, aku simpen doang. Terus? Langsung besoknya ya, Kondosan tuh ada di Semarang tuh sampai 3 hari kalau nggak salah. Oke. Ya kita tetap opening. Oh, dia ada di situ juga? Iya. Oh, oke. Sampai hari ketiga, terus pas dia mau hari ketiga dia pamit. I want to go Denpasar. Karena mau site survey buat buka Marugame Denpasar Bali. Oke. Dia pamit sama aku. Oh iya Pak. Terus dia bilang, don't forget to kiss me katanya.
Oh, kata-katanya gitu, Je? So, aku langsung, don't forget to kiss me. Don't forget to kiss me. Apa orang itu ngomong apa tadi? Gak ngerti. Iya. Itu maksudnya ngomongnya ke kamu toh? Ya. Oh. Terus, dia ini terakhir bawa koper ya. Dek. Fanny, salaman gitu. Gini, Fanny, I will go back to ini ya, Denpasar gitu. Hopefully we can meet again, katanya. Terus don't forget to kiss me. Langsung, yes sir, of course. Yes, no, yes. Yes, of course. Langsung cek nih. Tetep gak. Aku ke distract sama opening juga, no. Capek. Kerja, 5 hari kemudian baru kepikiran tiap hari. Don't forget to kiss me, ki artinya opo? Oke, terus Don't akhirnya? forget to kiss me. Aku tekis me. Sudah ke situ. Don't forget to kiss me. Ambil kiss. Mengambil ciuman kok kayak apa iki bahasa Inggris artinya apa gak ngerti aku ya apa masuk dalu ambung ya aku gak mungkin iki kudu bos mesum kudu ayo Fanny sadar terus ya saja Pak WA kan karena WA aku SMS aku bilang gini, halo Mister, how are you? This is Fanny from Semarang. Do you still remember me? Aku ngomong. Oke, Google Translate itu. Terus dia bilang, yes of course, I still remember you. I waiting your tekis katanya. Aku nunggu pesanmu katanya. Oh iya, terus ya itu semua pesan berbalas-balasan pesan itu semuanya pakai Google Translate. Oke. Terus habis itu Cici langsung nanya, ngomong apa ya? Terus dia bilang, aku bilang, do you have pin BlackBerry? Aku kan pakai BBM. Kamu nanya apa? Dia nanya? Aku nanya. Terus dia bilang, I use iPhone. I don't have BlackBerry Messenger. Zaman itu wes pakai iPhone. Dia wes pakai iPhone itu. Oke. Langsung gincep aku nih. Oke. Terus aku gini, iPhone ini pakai opo yo? SMS kali yo aku ngono. Terus dia balas, do you have Line ngono. Line iki opo? Aku ngono gaptek aku nggak punya Line. Terus aku download, ternyata Line tuh kayak Messenger juga kan, Messenger application. Literally aku download Line tuh buat nge-chat-chatan sama dia. Dan aku nggak punya teman yang punya Line juga. Dan aku nggak tahu kalau Line itu ada di dunia ini. Baru tahu itu. Terus habis itu aku chat-chatan di Line kan. WhatsApp DE juga nggak terlalu aktif di situ. Terus aku nge-line-linean sama dia. Terus dia bilang aku sedikit memberikan semangat kepada orang inilah ya. Foto. Aku nih kasih kami kayak. Captionnya apa nih captionnya nih? Good morning sir. I'm ready to work. How are you? Oke. Terus dia ngomong kayak gak nyangka, ternyata dia om-om kering. Oh dia balas juga, Je? Iya, di foto makanan ini cekrek. I'm breakfast in Denpasar. Wow, isinya apa? Salad. Waktu itu belum mualaf ya, babi, bacon, terus kayak kopi, terus aku nih, Mister, can I see your handsome face? Oh iya. I don't want to see your plate, I want to see your face. Terus langsung, okay. Wait, oh my God, so handsome. I cannot live like this. Terus dia kayak dia ngasih, Je. Iya, kaget dong kamu. Kaget ternyata seresponsif itu loh. Oke. Terus dikasih fotonya kan. Dia fotonya ini tuh ganteng banget Pak. Aku nggak pernah nemu manusia seganteng kamu. Tuh. Tapi kan emang kondisinya muda lumayan banget, lah ya. Muda banget. Terus habis itu dari situ kita ngobrol. Umur berapa? Tak pikir 30, 45. Oh, soalnya kelihatan muda banget jujur. Kelihatan muda banget. Dan stylish banget. Itu. Jadi umurnya dia 45-nya Jepang, 45-nya Indonesia tuh beda banget. Jadi aku ngerasa pas kondosan 50 sama orang 50 orang Indonesia kelihatan banget. Orang Indonesia tuh kayak umur segitu, ini no offense ya, tapi kayak mukanya tuh kayak udah tua banget tuh. Jadi kayak aku kayak nggak nyangka kalau dia umur segitu, tak pikir 35 weh. Dan which is aku waktu itu masih 19 tahun, 20 tahun, ya nggak apa-apa lah 35 beda 15 tahun. Ternyata beda 25 tahun. Prit.
Prit. Tapi karena dia big boss, ya udahlah. Sumpah 25 tahun ya. Sumpah gak nyangka, beda 25 tahun. Terus dia bilang, I have 4 kids. Buddha woy. Terus berapa kidsnya? 3. Ini di chat ya? Chattingan atau telepon? Chat. Loh, telepon kayak so ngomong aku ndo bahasa Inggris semua. How are you? I'm fine, I'm good. Yes, no. Sejam ngono to. Sejam yes, no. Terus pada gitu dia cerita aku tuh cerai, I divorce, I have 3 kids. Oh, sudah nih anak aku. Berarti dia udah langsung open dari awal. Oh, dia tuh langsung full, transparan ya. Full. Tapi dia tuh sangat-sangat dia tuh pemain sebenarnya kayaknya. Kenapa tuh? Awal-awal tuh responsif dong. WA, nge-line terus kita chat-chatan, very active, interaktif sampai kayak dapurane dia aku tahu kabeh deh. Oke, tapi dan dia itu kayak ngerasa attract banget sama aku. Sampai dia tuh nanya Van, aku tuh suka kamu soalnya kamu independen juga katanya. Aku suka cewek independen, kamu tuh keren. Loh, aku karyawanmu loh, Pak. Kok iso mbok bilang keren? Aku mek kasir loh, Pak. Aku ngono. Tapi jadi percintaan kasir dan bos nih. Dia wis ngomong aku tuh keren. Terus dia tuh kayak respect aku ternyata. Dia tuh udah respect aku padahal aku cuma karyawan kasir level bawah segini. Gitu. Terus aku kayak ngerasa, oh my god. Orang ini waras gak sih? Aku ngomong. Dia big boss loh, tapi dia bisa kayak segentle itu sama aku. Dan dia tuh nggak rasis loh, Ndo. Rasis masalah kasta, penghasilan, apa warga negara enggak. Padahal dia kan tahu gajimu berapa ya? Tahu. Gajiku mungkin 1 kali dia tarik tunai kali ya. Jujur. Soalnya tapi dia nggak memandang itu dia nggak memandang. Dan aku memandang diriku rendah. Aku sampai bilang, Bapak kok masih mau sih Pak? Pakai bahasa Inggris ya. Why you still want to take me? Kenapa masih mau berhubungan sama aku? Aku bilang, kan di Jakarta tuh many beautiful girl. Kamu nanya gitu, many rich girl. Terus educated. Lah aku loh cantik enggak? Educated SMA. Di Jakarta kan banyak yang S1 nih. Terus sama cantik, educated, sama pinter, sama karir, sama rich. Nah aku kan miskin Pak, aku bilang gitu. Terus dia bilang, I'm not see all of that. I see your heart. Sumpah Kondosan bilang gitu. I not see you from all of this. I see your heart. Oke. Nah maksudnya, dia berarti ngelihat sesuatu yang lain ya dari kamu ya Ci ya? Iya, tapi mungkin feeling juga kali ya? I don't know. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Padahal kita juga kontak itu cuman by text ya. Maksudnya telepon, video call juga enggak. Mungkin gitu karena iniannya kali ya. Lah, sama yang tadi shaking hand pertama itu loh. Oh iya, langsung Tuhan memberikan dijabah. Soalnya waktu hari itu aku tuh batin sama Allah paginya. Ya Allah, aku capek. Sama dunia percintaan ini. Aku pengen nikah. Aku capek miskin. Aku capek kerja. Di hari itu Ci, batin. Iya. Aku pengen dinafkahi. Enough, aku bilang. Kasih aku yang serius. Pagi itu wes. Aku sebenarnya hari itu hari bad mood. Aku mendung hari itu sebenarnya. Soalnya aku patah hati. Orang yang tak suka pacaran sama temen satu kosanku. Itu. Aku yang deketin dia yang jadian. Waduh ya wis lah. Sering terjadi. Tapi akhirnya ya dijabah langsung dikasihkan yang lebih baik. Kayak set gitu loh. Terus habis itu aku bilang Kondosan ini player ya. Pertama fast respon, gak lama aku di ghosting. Berapa lama tuh? Maksudnya chattingan terus? Aku chat pertama tuh seminggu 2 minggu tuh intens gitu loh. Terus lama-lama itu di chat sekarang balasnya tuh lusa Pak. Di chat sekarang balasnya malu. Berarti kamu kayak wah ada apa nih kok dijawabnya beda? Terus aku ngerasa oh ya udah orang ini aku coba gini. Oh aku pikir aku spesial. Ternyata enggak ya aku gitu. Ternyata ya umum sih. Mungkin dia cuma ramah tamah aja orangnya. Friendly. Dan emang friendly. Kan ada orang yang kayak gitu kan. Terus aku juga nggak expect banyak lah. Terus ya udah deh kalau misalkan memang he is not the one, ya it's okay gitu. Karena balasannya udah singkat-singkat dan aku sebenarnya intensiku untuk lebih itu juga menurun. Soalnya dia juga nggak menarik buat aku lagi.
balesnya lama, ngilang, ghosting, ya udah. Akhirnya aku juga hilang. Dia bales, akhirnya apaan sih lu? Jadi nggak tak bales. Jadi 2 bulan, Oktober, November, Desember kita nggak hubungan sama sekali. Nggak chat tuh? Nggak chat sama sekali. Sampai pada akhirnya one day. Apa nih? Desember bulan apa ya? Dia bilang gini, "Hi Fanny, how are you?" Dia yang ngechat? Ngechat aku. Oke. Udah lama nih nggak chat, dia chat? Oke. Itu aku malam-malam ya. Itu aku malam-malam posisinya, aku tuh lagi makan lalapan sama temanku. Makan lalapan, terus aku kayak, "How are you?" "Oh, I'm good, Pak," gitu. Nyeloknya wes biasa ya lah ya, wes umum lah, rata-rata, general lah. Terus dia bilang, "I want to go Semarang." Hah, lapo sih wong iki ngapain? Paling Semarang ya kerja, aku gitu. So aku bilang, "Oh yes, tanggal berapa? 3 Januari gitu." "Oh iya, nanti I will tell the manager for prepare the outlet for you." Biasanya kan kita harus memang mempersiapkan outlet ketika orang kantor datang supaya ya minimal nggak dimarahin lah kalau ada kurang. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Don't tell anyone if I come to Semarang." Terus aku balas, "Kenapa? Why?" "Because I come Semarang for make sure my feeling to you." Loh, si om-om ini gimana sih? Kemarin aku di ghosting loh ya. Terus tiba-tiba sekarang ngechat mau datang untuk make sure feeling. Ginjal. Kamu, ya perasaanmu ya apa itu? Aku loncat-loncat di kosan. Yes. Dia mau datang, yes. Tapi selama nunggu dia datang, kan itu Desember awal ya. Sampai Januari 3 itu rasanya kayak lama, Mbak. Iki beneran gak sih? Iki serius gak sih? Iki mimpi gak sih? Alah, paling iki bohong. Oke, lek dateng ngapain ya? Aduh, nanti cinta satu malam. Dia kan bos besar. Tujuannya apa? Aduh, tidak mau. Overthinking sendiri. Ngomongnya gimana? Aku selama ini pakai Google. Gak tahu. Terus gimana dong? So, habisnya dia kan dateng kan. Dia bilang, "This is my flight." Dia ngirimin tiketnya. "See you on Semarang." Terus dia bilang, "Bisa nggak minta cuti ke manajer? Kita jalan-jalan yuk ke Jogja." Aduh, aku kalau sekarang dia udah meninggal ya. Kayak ingetin sedih. Itu berarti first date pertama ke Jogja ya? First date. Terus aku nggak pernah kan ke gitu-gitu tuh, nggak pernah loh. Jalan-jalan nggak pernah? Nggak pernah, karena aku miskin kan. Seumur hidup tuh ya bare minimum aja, kerja cari uang, pulang, kerja cari uang. Terus ada perawakan yang berbeda nggak sih? Misalnya dia ternyata lebih care ke kamu dibanding di kantor misalnya. Nah, aku tuh ngerasa pertemuan ini tuh aku ya bilang udah sayang sih juga enggak ya. Gimana sayang ketemu aja enggak gitu kan. Tapi aku emang love language-ku tuh ternyata gift juga dong. Jadi itu aku tahu pas Desember itu tanggal 12 tuh dia ulang tahun kan. Tapi kan aku nggak bisa merayakan itu sama dia. Aku beliin kue. Terus aku beliin kado. Harganya? Mahal banget tuh, kue di Bretok, aku ingat. Padahal waktu itu gajimu? Miskin aku karyawan biasa woy. Habis 500 ribuan lah aku pokoknya. Dan 500 ribu gede banget ya? Gede banget buat aku. Buat kamu waktu itu? Gajiku 3 juta, 500 ribu tuh gede banget. Itu aku beliin Bretok 100 something, kemeja khas Papis 300-an. Sumpah. Sama bunga woy. Aku yang buat bunga. Sumpah. Terus aku dateng kan. Bener-bener confident levelmu. Iya, terus dia bilang kita ketemuan di sini ya, gitu. Kita makan di sini. Terus aku kayak, oke, datang ke sana. Lah aku tuh datang tuh pakai, aduh, kampung banget lah pokoknya. Aku pakai. Nggak pakai baju kantor kan? Enggak, aku nggak pakai baju merah, pakai baju merah gitu kan. Kayak selirit. Selirit. Alis tebal. Terlihat sangat berbeda di kantor. Iya, di restoran kan dong. Terus habis itu aku datang bawa bunga, bawa ini. Nah aku tuh kan nggak tahu brand ya. Mama itu kan beliin aku tas Nike palsu KW, pink tulisannya Nike itu. Dia tak pakai iku. Terus dia kayak tahu dia lagu KW. Itu kayak what is this? Sumpah. Terus ada ngelontoki gitu kan, kayak kulitnya tuh udah kayak ngelupas gitu soalnya tas lama kan. Terus tapi dia nggak underestimate sih. Dia cuma gini, what is this? Apa ini, can I bring for you gitu. Dalamnya itu ya ada bunga, ada ini, ada kadonya dia. Iya. Jadi aku mau nyembunyiin kalau itu ada gitu loh. Makanya biar nggak kelihatan. Terus pas sudah duduk di restoran, aku bilang,
aku wis ngafalin ini sih dari rumah. Close your eyes, asik. Tutup mata. Aku cuman ngafalin 2 kata. Close your eyes, blow the candle. Tiup lilin. Close your eyes. Terus tak tutup. Terus open your eyes. Close open, aku ngono. Open your eyes terus wah, terus ada kue tart, ada bunga, ada kado. Terus dia berbinar-binar gitu. Dia suka pengen nangis gitu. Terus dia bilang, selama aku hidup aku tidak pernah dirayakan. Jadi first impression kita ketemu, second impression yang ketemu tuh lebih deep lagi. Soalnya dia merasa dirayakan sama aku. Ulang tahun dihargai sama aku. Terus dalam hatiku, ya elah mosok sih. Palsu nih om. Ini masih trust issue ya? Iya, aku ngerasa bos besar kayak loh ini. Too Good To Be True gak sih? Too Good To Be True, masa sih lu sekering ini pak, aku gitu. Gak mungkin lah pak, gitu. Terus dia bilang, tapi dia berbinar-binar kayak mau nangis gitu. Real lah kelihatannya. Real. Terus, can we photo for my memory? Yes, sure, of course. Terus foto tuh. Nah setelah foto udah, blow the candle, makan kue, moro-moro aku bisa bahasa Inggris kon. Wih, aku pinter. Sumpah loh. Somehow the magic happen. Kayak dia cerita the first history dari mana dia kerja sampai bisa ke Marugame Indonesia, Melbourne, US, United States, dia cerita Korea. I went to Korea, kia lagi cerita Korea. Jadi ketika dia cerita kayak dia Google Translate ngomong apa sih wong ki? Ayo, jangan bodoh, ayo pinter. Sumpah, tapi kayak ngerti gitu. Kayak ngerti. Terus habis itu ya dibikin ngerti aja. Terus nggak nyangka. Aku dikasih 2 kado. Oh, kamu juga dikasih? Tadi bawa kado buat aku. Aku dikasih jam tangan. Jam tangan branded. Kayak harganya 1,5 juta, 2 juta, 3 juta deh. Dikasih ke aku, dipakai, terus kayak cantik banget tanganmu katanya. Terus dikasih parfum. Aku terus sebenarnya dikasih parfum Marc & Jacobs atau apa gitu. Daisy namanya, yang ada bunga-bunga di tutupnya itu kayak 2 juta, 4 jutaan juga. Kayak 1 kali gajiku gitu loh. Terus aku mikir gini, apa aku bau ya? Dikasih parfum soalnya. Apa aku nggak tahu waktu? Terus kayak aku overthinking kayak, apa aku kasir bau, karyawan bau, kamu kasih itu? Terus nggak mungkin, aku wangi, aku pakai Pucel, aku Eskulinde. Saya di Indomaret itu loh, aku kayak mandi parfum pak. Waktu itu ya? Iya nggak mungkin aku bau, terus kayak aku bau apa ya, aku gitu. Terus ya enggak sih, ternyata dia suka bau. Aku tanya, why you give me this gitu? Because I like the smell and it feel beautiful and represent you. Jadi kayak parfum ini aromanya tuh kayaknya cocok buat kamu. Dan kalau kamu pakai ini tuh kayak cantik aja. Makanya aku pengen kamu lebih cantik pakai ini. Kalau ngomong oleh aku bau kecut, kayak kecut ya. Enggak bercanda. Gitu, akhirnya besoknya kita trip ke Jogja. Kita trip ke Jogja itu ke Borobudur. Ya Allah, aku ingat banget tuh. Dia bawa kamera Nikon. Ya sudah, aku pre-love ya Nikonnya. Aku difoto ceker. Foto terus, dia fotoin aku terus. Tiba-tiba kayak ngerti gitu bahasa Inggris Cece. Kayak tiba-tiba bisa gitu. Do you want this? Yes gitu. Let's go. Mermor sini lo Hani ya Allah. Can I call Hani? Oh, gak sih? Miss, ya Hani. Let's go Hani, go to over there. Gak tahu apa ya, lapo ya. Kita malamnya ngapain ya? Lupa gitu. Pokoknya dia itu wis berbinar-binar dan aku ngerasa ini hubungan ini bukan hubungan biasa. Bukan hubungan karyawan dan biasa loh. Dan kamu ngerasa nggak genuine nggak di waktu? Oh, genuine sekali. Ngerasa genuine. Oh iya. Aku yakin ini relation yang sudah berjalan, soalnya aku bilang, Pak, kalau kamu mau cinta 1 malam sama aku, sorry, aku nggak tertarik. Kalau kamu mau main sama aku nggak tertarik. Kalau kamu deketin aku cuman kamu pengen main tangan, aku nggak tertarik. Soalnya dari histori perjalananku berhubungan dengan laki-laki. Kan kayak gitu semua. Aku sering dipukulin, aku sering diselingkuhin, dan aku juga udah
taruh bare minimum lah. Kalau kamu mendekatin aku untuk melakukan itu ke aku nggak tertarik. Meskipun kamu bos besar, aku bilang. Ya, kok bisa ngomong pakai bahasa Inggris pada saat itu ya? Pintar. If you want to one night stand, aku bilang, I'm not interested, Pak. Aku bilang, if you just want to hit me, pukul aku nggak tertarik. Like my father hits my mother. Aku nggak tertarik, aku bilang. Terus dia bilang, no, I looking for a wife. Nah, malamnya tuh dia bilang gitu. Oke. I looking for a wife, terus aku memang serius sama kamu, aku memang mau cari pasangan, tapi ya nggak bisa langsung nikah juga. Let we each other study each other first gitu. Biarkan kita mengenal lebih dalam satu sama lain dulu, karena kan dia ada experience divorce kan, bercerai juga. Jadi dia nggak mau hassle, gerusa-gerusu, butuh waktu untuk mengenal. Dan which is itu good, very good. Makanya aku ingat, ini udah fix pacaran nih. I see. Kayak dia udah kayak serius gitu. Dan aku juga bilang, aku nggak nyari boyfriend, aku nggak nyari pacar. I looking for husband. Terus dia bilang, I also looking for a wife. Satu visi, satu misi. Ayo kita menikah. Cepet aja. Kamu bos, aku miskin, kamu kaya, ayo cepet. Aku mah capek miskin. Terus habis itu aku bilang, aku miskin loh ya. Aku bilang, aku miskin, aku tidak berpendidikan. Adik tanggunganku banyak, aku bilang. Terus orang tuaku kayak gini. Terus dia bilang, it's okay. I don't care about, aku nggak peduli semua itu. Yang penting kamunya. Dia mau menerima ya berarti? Menerima. Semua masa laluku, aku kasih tahu. Dari pahit-pahitnya, borok-boroknya, apapun. I tell him the truth. Satu-satunya laki-laki yang tahu segalanya. Dia. Dan dia masih mau. Jadi aku tuh, malam pertama kali ketemu itu aku udah kayak, oke, aku juga nggak mau banyak kebohongan, aku juga nggak mau banyak kepalsuan, aku cerita aja semuanya, tergantung responnya dia. Kalau dia resisten, kalau dia step back, menghindar, oh ya sudah, berarti he is not the one. Simple aja. Tapi ternyata dia tetap fight, maju. Dengan masa laluku, backgroundku, kesalahanku, cerita lamaku lah, dia oke. Bahkan dia mencintai kejujuran itu ternyata. Oh, justru dengan cara kamu being yourself, itu dia sangat value ya? Iya, value kejujuran itu. Dan dia makin cinta. Karena dia ngerasa, wih, anak ini ternyata lukanya banyak. Terus ternyata dia tuh, ya dia nanti juga sering. Oh, jadi kayak dia tuh jatuhnya tuh pengen ngelindungin aku awalnya tuh loh. He want to protect me from everything. Dia nggak mau aku susah. Mungkin dia kasihan juga kali ya? Kasihan juga. Masa ada bibit lobster Cimahi di Marugame harus capek-capek, ya sini saya angkat. Daripada kamu ngasir, pijetin saya aja di rumah. No. Ya. Soalnya aku ngelihat juga secara capability finansial, Kondosan ini laki-laki yang sudah mapan dan tidak butuh istri yang bekerja. Benar. Dia butuh istri yang mengabdi ke dia kan. Yang merawat dan yang tulus dan respect loh. Respect dia kayak raja sih menurutku, karena ya ini agak spill dikit tapi bukan buka aib ya, buat learning point aja. Karena di pernikahan sebelumnya dia itu tidak di-treat as a king, tidak dihargai juga dari segi effort dia nafkain atau apa-apa secara lah. Secara emosional dan physically dan juga secara financial juga dia juga tidak dihargai juga ya. Jadi effortnya dia nggak dihargai. Sedangkan aku kan dapat dia itu, Cici kan levelnya di sini ya, Kondosan tuh di sini. Jadi apapun yang dilakukan, aku tuh kayak thankful banget gitu. Dan dia ketika aku thankful, dia ngerasa dihargain. Dan laki-laki itu sebenarnya hanya butuh dihargai. Benar. Karena ketika kita menghargai, seorang istri menghargai, seorang pasangan menghargai, sebenarnya kita ngasih makan ego suami kita, ego pasangan kita, dan itu membuat dia semakin besar wibawanya, besar percaya dirinya, jadi semakin ingin melindungi karena dia melihat ya istriku, pasanganku butuh aku dan merasa dibutuhkan itu penting. Benar. Jadi perempuan tuh jangan terlalu mandiri banget juga sih, nggak bagus juga terlalu mandiri sebenarnya. Dan dia ngelihat aku ini kan terlalu lemah sebenarnya dong.
dari segi finansial. Jadi dia merasa sangat, ini aku dibutuhkan. Iya, aku kalau sama Fanny ini, aku tuh bisa membantu dan dibutuhkan banget. Dan aku bisa melindungi dia. Kalau misalnya aku terlalu mandiri kan, jadi dia nggak bisa butuh aku. Gitu loh. Okay. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya ya sudah setelah pertemuan itu, oh ya udah aku call Hani itu kan. Apa ya? Honey, baby, babes, baby. Dulu beb lagi ya. Dear, darling. Ya darling gini. Kak Jill Gordon, darling. Ya darling gitu. Ternyata Hani, aku panggilnya Hani. Dan ya kamu tahu kan, Dos, setiap hari ini tapi Haninya bukan madu kan? Bukan. Hani terus. Habis itu Hani, manggilnya Hani, terus di Jogja itu kita udah panggil Hani gitu. Dan we are very enjoy at that moment ya. At that moment. Terus di Jogja itu aku ingat di Jogja ada namanya Baron Beach. Jadi Baron Beach itu dia itu pantai tapi dia punya dua air gitu loh. Satunya Sungai Tawar, satunya air laut. Tapi bersebelahan gitu loh. Oh, kok keren? Very beautiful Baru Baron tahu. Beach. Iya. Terus aku ke sana, aku nggak bisa renang kan. Ya, kecek gitu. Yang penting cantik lah ya, kita nggak usah butuh renang, yang penting kita cantik gitu. Terus habis itu, tolong help me. Ajarin renang dong, asus. Terus habis itu di situ aku ngomong, gimana ya? Terus aku bilang, aku kan karyawanmu, ini kedepannya mau gimana? Terus dia langsung udah kayak, yang aku suka dari Kondosan tuh, dia itu bukan cuma mengubah janji, tapi dia juga ngasih kepastian. Oh, dia walk the talk ya? Iya, dia langsung bilang gini, oke, nanti sepulang ini aku akan bilang ke bosku, ya Pak Steven itu, kalau aku akan nikahin kamu. Sumpah? Itu pulang dari Jogja? Iya, itu langsung hari keduanya. Oke. Enggak, hari kedua trip ke Jogja, belum pulangnya loh. Oke, dia langsung, oke aku ngomong bosku lah, ngono ya? Iya, nanti gimana ya, nah, sebelum kita go public, sebelum kita nikah juga aku ngomong ke bosku dulu. Setelah ngomong ke bosku, kita pulang ke Probolinggo, minta restu ke mama. Setelah restu ke mama selesai, ya udah langsung kamu pindah Jakarta, kita nikah. Wow, berarti prosesnya tuh cepet banget ya, Ci? Ya, dia tuh the point cepet, tapi aku nggak tahu kenapa. Mungkin tuh yang namanya jodoh. Dilancarkan. Jadi yang namanya jodoh, kalau niatnya menikah, terus jalannya tuh lancar banget, berarti itu tandanya God sign atau pertanda dari Allah, ya he is the one, ini jalannya. Tapi kalau kamu punya satu sosok pasangan, tapi ketika kamu punya niatan mau menikah ke sana, tapi perasaannya dibuat gelisah, nggak nyaman, uring-uringan, maybe he is not the one. Jadi hidup itu sebenarnya dari awal Cici sudah peka dengan pertanda dari Tuhan, God sign itu. Karena dengan God sign sama insting kita dilatih gitu untuk mengikuti itu, insya Allah jalan kita itu jauh lebih nyaman gitu. Merinding saya. Iya dah. Jadi makanya Cece ketika kok semuanya dilancarin ya, Kondosan tuh nggak pernah bohong loh. Dari awal ketemu dia tidak pernah berbohong, dia selalu memenuhi ucapannya, janji-janjinya. Terus dia sangat lembut, menghargai perempuan. Wow, Masya Allah ya. Masya Allah banget. Terus dia juga pemimpin yang amanah sih. Dia nggak pernah korupsi. Tidak pernah selingkuh juga. I see. It's a good man lah ya. It's a good man. Nah, dia nggak pernah selingkuh kan. Tapi aku punya pengalaman diselingkuhin. Jadi aku yang overthinking. Trust issue. Dan dia paham itu ya? Dia paham itu. Jadi pernah waktu itu dia ngilang kan. Dia ngilang terus gak ada kabar. Wah ngapain nih sama sekretaris nih? Wah ngapain nih? Kebanyakan nonton film. Iya. Padahal dia meeting. Jadi kayak banyak banget learning point dan pendewasaan yang aku alami ketika aku bersama-sama suamiku ini. Karena kenalnya itu kan dari umur 20 ya, sampai wafat tuh dia 29. Okay. Jadi benar-benar Kondosan ini adalah saksi hidup yang sangat merubahku. Ya seperti yang kamu bilang, kita ini kan cerminan pasangan kita ya. Kalau pasangan kamu baik, kamu akan menjadi lebih baik gitu. Dan dia merubahku ke jadi arah yang jauh lebih baik. Di titik sekarang ya, Ci. Nah, terus habis itu ya udah ngobrol-ngobrol, kita enjoy enjoy Jogja. Terus ke Malioboro, makan penyetan. Mau Lundo makan penyetan. Orang Jepang makan penyetan, makan pete. Tak pesen what do you want? Anything okay. Gak pilih-pilih makan orang Indo. Soalnya setelah aku kenal dia, aku dikenalin juga kan.
temannya dia nikah sama orang Indonesia. Terus? Istrinya tuh bilang, ya suamiku makan ketoprak aja bilang nanti kamu mati loh ya makan ketoprak gitu. Sumpah. Jadi ada orang Jepang yang benar-benar nggak mau makan Indonesian food tuh ada juga. Which is ya oke ya. Culture lah ya. Ini no offense ya. Beda jadi nggak culture. apa-apa karena mungkin pencernaannya beda gitu kan. Jadi dia lebih prefer masak sendiri di rumah daripada beli yang kayak gitu-gitu. Ya sama kayak kita biasa makan pecel tapi makan pasta. Iya aku gak cocok aku. Iya guys. Yo ibarat kata makan pizza mbak sego ya. Sopo kamu pernah ya makan pizza? Jujur. Adikku pernah guys. Makan nasi lauk pizza. Jujur. Agak enak sih sebenarnya. Karbo. Produk kembung. Terus jadi selama 3 hari 2 malam kita trip ke Jogja itu aku mengenal dia itu sosok yang sangat lembut, tidak pernah kasar, aku tidak pernah bawa barang. Jadi kalau dibeliin apa itu dia yang bawa. Sangat princess dong. Gentleman banget. Oke. Dia gentleman banget. Tidak pernah bawa barang. Halo sayang, soba. Maaf ya, minasan kucingku ini agak der. Nah, aku tidak pernah jadi kalau kamu mau bonding sama pasanganmu coba deh trip ke suatu tempat. Di situ kamu akan melihat karakter dia. Jadi gampang marah atau enggak, sabar apa enggak. Oh, funny story dong. Apa nih? Eksklusif. Kan, kita tuh dari Semarang ke Jogja itu kan sewa mobil ya. Oke. Di perjalanan itu kan pasti kan kita itu berhenti ke supermarket kecil Indomaret apa Alfamart tuh. Wait, we have to buy water. Yes, of course. Terus dalam hatiku, sewa mobil udah dia nih. Sewa hotel udah dia nih. Makan udah dia nih. Kamu dong sekarang. Iya. Tapi kita sewa hotel beda kamar ya. Terus habis itu soalnya aku udah garis keras nih, nggak mau cinta satu malam tuh nggak mau. Kamu nyari husband. Dan dia juga udah kayak ya udah makanya mau dipercepat tuh ya untuk memilikiku seutuhnya. Seperti gitu. Dan cepet banget loh proses pernikahan. Cepet banget. Terus balik itu itu kan dia tuh berhentilah kita ke Indomaret kan, ngambil lah. Loh orang ini kok ngambil. aku gini, ya aku udah dipesenin hotel ya kan, akomodasi dia, ya aku harus bayar ini yang jajan-jajan kecil ini. Menurutku sih besar, menurutnya dia kecil, menurutku gede. Loh dia ngambil banyak doh, coklat, air, iki. Terus how about driver? We have to buy tabako. Oh dibeliin rokok ya, oke. Marlboro 2 pack. Berapa? 200 kan ini. Wait, I pay. No, it's okay. Terus dia bilang, aku bilang, aku aja yang bayar. Terus dia bilang, jangan aku aja. Yuk, kamu aja. Terus dia buka dompet gini. Terus aku kayak, wih kok 1 kali gajiku deh, aku ngono. Terus habis itu, yaudah deh kamu aja yang bayar, ditutup, dimasuk lagi. Nyesel aku, harusnya aku, yaudah kamu aja yang bayar. Ternyata uang dia lebih banyak daripada aku loh. Setebel itu. Kayaknya dia sekali tarik tunai itu 3 juta, 2 juta deh. Which is itu gajimu sah? Sebulan, boy. Gila. So kayak ya ini Kak, ayo nikah cepet. Kayak hidupku aman deh sama dia kayak gitu. Ya sebenarnya bukan ini ya. Respect kamu menikahi laki-laki yang stabil secara finansial itu respect dan hubungannya itu jauh lebih long lasting daripada yang belum stabil. Kan setiap orang punya porsinya ya sih. Soalnya gini, kalau kamu nikah karena cinta itu akan habis, terkikis karena nanti pertengkaran finansial. Karena semuanya tuh butuh uang juga, Ando. Makanya aku juga tahu karakterku. Aku nggak bisa nikah sama laki-laki yang lebih muda. Jujur, aku nggak cocok. Karena kamunya struggling financial. Dan aku nggak suka cowok yang muda memang. Aku suka cowok yang lebih tua. Terus aku ngerasa cowok yang lebih tua itu lebih mapan. Terus aku juga nggak mau. Kan mungkin ada perempuan yang mau nemenin dari nol. Ya kayak kamu, Aisyah mau nemenin kamu dari nol. Sedangkan aku nggak mau. Aku nggak mau menerima suffer itu. Soalnya kamu capek ya. Aku udah capek miskin. Aku langsung aja mau top director. Bukan sombong minasan. Tapi karena aku capek miskin. Secapek itu. Iya, aku langsung matengnya aja deh. Tapi memang aku sudah dari awal aku udah mikir, waduh, beda 25 tahun nih nanti ada resiko dia sakit apa. Udah kepikiran. Dan kamu masih dan mau. Dan itu ada resiko. Dan kamu menerima itu ya, Ci? Makanya jangan dipikir nikah sama laki-laki yang lebih tua, lebih matang secara finansial, enak-enaknya aja. Enggak, kalau dia sakit kita yang suffer juga. Dan juga nikah sama yang lebih muda, terus habis itu masih mulai dari nol,
bukan berarti nggak ada suffernya juga. Semuanya sama-sama ada happy-nya dan ada suffernya plus juga. Minus lah. Plus minus, tapi in the different way lah. Nggak bisa di-compare apple to apple. Tapi suffer dan struggling pasti ada. Pasti. Pasti nggak sih? Mau muda, mau tua, cuman bentuknya berbeda. Bentuknya beda. Dan berarti kamu sebelum menikah tuh udah aware ya bahwa aku udah aware. Ini 25 tahun. Dan aku sudah ngomong. Ya. Aku sudah ngomong, lu kamu tua loh, aku bilang. Ini ya apa? Terus dia bilang, oh ya sudah, nanti kita siapkan uang untuk pensiun. Jadi 3 hari ke Jogja, gue ngomong sampai kono loh, Rek. Sejauh itu. Uang untuk pensiun gimana, terus habis itu income-nya nanti gimana. Dia langsung buka-bukaan keuangan semuanya. Jadi kayak bener-bener aku ngerasa, ya kayak kamu sama Aisyah pertama kali ngobrol udah langsung semua far away ngobrol. Berarti itu langsung growth-nya cepet ya, Ji? Growth-nya very fast. Akhirnya dari situ kamu ada keyakinan bahwa kayak he's the one. Karena laki-laki yang aku suka, laki-laki yang to the point, tidak mengumbar janji. Gak main-main ya, Ji? Gak cuma omong doang. Soalnya kamu capek lah dengan... Aku capek loh dengan relation yang drama-drama. Nagih-nagih kayak gini. Kapan kita nikah? Capek Terus banget. kayak, ayo nabung aja harus inisiatif dari aku, misalkan capek. Berarti kan kamu nggak niat nikah kalau nabungnya dari aku, ya nggak? Compare sama suamiku, nikah 100% dia. Nikah yang dia juga mau gitu loh. Jadi bukan cuma aku, jadi dua-duanya benar-benar mau. Jadi sat-sat dan serius, itu yang kamu cari. Itu yang aku cari, makanya aku ngerasa sama banget nih. Kita sefrekuensi. Satu visi. Bahkan udah selesai nih malamnya, kita pesta durian kita makan durian Setelah makan durian, terus aku bilang, kamu kan night flight ya, harusnya flight sekarang. Ayo tak antar ke bandara. Dia saking sayangnya mbak aku, saking happy-nya ketemu aku kali ya. Terus dia bilang, can I extend one night? Loh, tapi besok kan kamu ngantor. Aku bilang, besok Senin kamu ngantor. Gak apa-apa, aku early flight aja. Nanti dari bandara aku langsung ke kantor. Seniat itu. Jadi kita malamnya tuh kulineran lagi, keliling Semarang, habis dari Jogja itu malam beli durian, kita beli gultik, beli apa. Makan, dia suka makan Indonesia. I love him so much because dia suka Indonesian culture. Mungkin itu yang ngebuat Marugame juga sukses sih mungkin. Iya, karena kan Marugame adaptasi lidahnya dengan Indonesia. Dari dia. Kalau di compare rasa Marugame Indonesia sama Jepang beda. Jepang lebih hambar, Indonesia lebih lidah kita lah. Berarti itu sweet moment honeymoon phase-nya waktu itu langsung menuju ke serius banget. Terus aku kayak, lucu banget sih ini om-om ya. Kayak mau extend buat aku loh. Terus akhirnya aku pulang ke kosan, terus habis itu pagi. Tiketnya hangus dong padahal ya? Tiketnya hangus, dia pesen lagi loh. Dia pesen lagi dan semua itu uang pribadi. Terus dia pagi aku antar ke bandara, itu dia sedih sih, berpisah. Setelah itu ya udah aku pikir, wah ini udah one night stand gak sih, kayak misal bukan one night stand dalam konteks itu ya, kayak kayaknya hubungannya udah berakhir deh ini. Kayaknya cuma karena berpisah. Iya berpisah. Enggak tuh, dia nyampe landing masih WA aku, Hani aku udah nyampe. Wow. Dan teksnya tuh lebih frequent, udah kayak serius banget. Lebih hangat lah. Lebih hangat, terus kayak harus tetap ngabarin karena jatuhnya LDR. Berarti dia responsibility dong, bisa aja dia kabur loh, Ci. Bisa aja dia kabur mempermainkan aku karena dia bos besar kan. Dan maksudnya kayak ya tinggal ngilang juga kamu gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dan kayak ya udah anggap aja kemarin main-main aja, jalan-jalan doang gitu. Terus dia tetap ngabarin aku, ngirim foto-foto yang kemarin, terus udah schedulein pertemuan besok kapan. Sumpah. Iya, terus dia bilang, kapan kita bisa ke rumahmu gitu. Oh, langsung serius ke keluarga. Iya, terus ayo kamu datang ke Jakarta, kamu harus tahu aku tinggal di mana biar kamu nggak khawatir kayak gitu. Dia tuh kayak udah kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa, wah orang ini serius banget ya. Jadi langsung sampai ke nikah tek. Oke. Sampai semua orang tahu tuh semuanya tek. Semuanya lancar ya, Masya Allah. Lancar, Masya Allah. Dan dia benar-benar selalu menepati janjinya. Dia selalu membelikan apa yang aku mau. Dia tidak pernah memukul aku. Dia tidak pernah berbohong. Selalu jujur, gak pernah selingkuh. Berarti bahkan sampai di titik ini dia janji yang awalnya itu juga tertepati semua ya. Dan dia juga selalu loyal ya sama aku. Bahkan ke aku juga ya, misalnya iya. Ke semua keluarga kita. Ke keluarga ya. Bahkan nafkain mama juga ya. Bantu kamu sekolah juga. Ya itu aja sih. Momen pertemuan doang segini loh, 1 jam loh ya Allah, minasan. Ini next aku bisa... udah dikasih tahu 5 menit. Time out.
Soalnya ceritanya sangat panjang dan banyak bisa sesuatu, banyak hal yang bisa minasan pelajarin juga sebenarnya. Bener. Dari gimana cara menilai cowok serius enggaknya di luar sana. Soalnya banyak sih yang orang-orang tuh lagi terjebak dalam drama, kasihan banget. Pasti. Jadi salah memilih pasangan. Jadi semoga minasan di luar sana tuh bisa dapat Mendapatkan sesuatu ya dari gimana cara Cece Fanny ini bisa memilih pasangan. Bener. Gitu. Dan pokoknya satu ya, ketika kamu menjalani apapun ya, hajat, hubungan, mimpi, keinginan, pekerjaan, kalau jalannya dimudahkan, diluruskan, lancar kayak jalan tol, berarti itu tandanya God sign, ya ini jalanmu. Tapi kalau misalkan ngadat, malah perasaan gelisah, mampet, pusing, terbebani, ya itu artinya God sign, this is not the one. Itu sering banget aku terapkan dalam hidup ya. Mempekerjakan orang juga. Wah, kalau ketemu orang ini kok kayak gini gitu. Kalau sama ini kok lancar banget. Jadi tahu mana yang dipecat, mana yang dipertahankan kayak gitu. Pekerjaan juga gitu. Aku bisnis itu kayak gagal semua. Iya, udah banyak kayak bisnis. Tapi jadi content creator lancar. Masya Allah. Terus kayak berobat ke kondosan, kayak everything ya dijalani. Karena aku yakin ya minta dituntun sama Allah itu penting banget sih. Setuju. Kalau makanya kalau wajar kalau kita overthinking atas semua urusan hidup, tapi kalau misalnya kita pasrah, ya Allah bimbing aku, tunjukkan jalanku yang mana. Apapun itu kelihatannya kayaknya aku maunya yang ini deh ya Allah, tapi kok diarahinnya yang ke sini. Ya udah ikutin aja yang ke sini. Karena yang selamat tuh ini. Belum tentu yang kita mau itu yang kita butuh. Betul. Belum tentu juga yang kita mau itu yang Allah ridhoi. Benar. Ya kayak kamu resign kan dari kerjaanmu. Ternyata setelah kamu resign, you find the best kan. Benar. Malah lancar, Masya Allah. Masya Allah. Waktu kerja di situ juga stres kan, kayak capek lah. Maaf bosnya nanti. Ya kan setiap kerja kan pasti capek. Ada capek-capeknya pasti, wajar. Kayak gitu sih minasan. Oke. Sebenarnya aku pengen cerita semuanya, tapi kalau cerita semuanya bisa 10 jam ya. Gitu. Jadi next session ya kita bakal bahas yang tentang after menikah. Ini nyambung ya. Nanti berarti kan perjalanan mau menikah nih. Mau menikah, mau alaf ya. Nah, terus ke pernikahan. Baru nanti ke Kazuki minasan. Kas. Gitu. Oke guys, thank you for watching my Deep Talk podcast with Mama Udon. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kira-kira kalian pengen bahas yang mana dulu? Nanti kita bisa bahas di next podcast ya. See you minasan. See you, bye bye.